Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala pujian kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbil alamin atas semua anugerah dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang tiada henti-hentinya. Juga salawat dan salam kita mintakan kepada Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menghalalkan syafaatnya untuk kita pada hari kiamat. Masih dalam lanjutan bab tahrimidz zulmi wal amri biraddil madzalim, bab haramnya kezaliman dan perintah untuk mengembalikan apa yang dizalimi, pada kitab Riyadhis Shalihin karya Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah yang wafat tahun 676 Hijriah. Masih dalam hadis Abu Bakrah Nufai ibn al-Haris tentang khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Haji Wada. Iya, setelah beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan mengenai haramnya hari Arafah, terhormatnya hari Arafah, terhormatnya bulan Dzulhijjah, dan terhormatnya Makkah. Wa hadzal baladil amin. Wa hadzal baladil amin, demi negeri yang aman. Iya. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza. Sesungguhnya darah kalian sesama kaum muslimin, harta kalian sesama kaum muslimin, dan kehormatan kalian sesama kaum muslimin haram untuk dilanggar. Iya. Sebagaimana yang terhormat. Terhormat artinya harus dilindungi, harus dijaga. Ini harta, kehormatan, darah kaum muslimin. Karena itulah salah satu prinsip mendasar dalam hukum Islam adalah adanya penjagaan terhadap 5 hak asasi manusia. 5 hak asasi manusia: penjagaan terhadap agama, penjagaan terhadap nyawa, penjagaan terhadap harta, ya. Penjagaan terhadap akal, harta, dan kemudian keturunan. Ya, maka disebutkan 3 hal ini ya dari hak-hak asasi seorang manusia, terkhusus seorang muslim, yaitu nyawa, kemudian harta, dan juga kehormatan. Yang mana salah satu wujud kehormatan adalah dengan keturunan. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga 3 hal ini: harta, ya, darah, harta, dan kehormatan. Sampai-sampai banyak hukum Islam yang kemudian diberikan keringanan, diberikan rukhsah untuk menjaga 3 hal ini. Untuk menjaga 3 hal ini. Di antaranya misalnya dalam bab tayamum. Tayamum, kalau orang mau bertayamum, ya, itu harus mencari air terlebih dahulu. Mencari air dengan radius pencarian yang dibahas oleh ulama dalam buku-buku fikih. Seberapa jauh dia harus mencari, ini dirinci oleh para ulama. Intinya adalah sebelum tayamum mencari. Di mana kata para ulama kewajiban mencari air bisa gugur kalau ketika dia mencari air bisa kenapa-kenapa pada hartanya, pada nyawanya, hartanya atau kehormatannya, baik yang pergi nyari atau yang dia tinggal. Ya, bisa gugur kewajiban mencari air. Demikian pula salat jamaah, bahkan salat Jumat digugurkan kewajibannya, ya, digugurkan kewajibannya kalau dia pergi salat Jumat, dia pergi salat jamaah bisa kenapa-kenapa pada nyawa, harta atau kehormatannya, baik dianya yang pergi atau keluarganya yang tinggal di belakang. Ya.
Dan banyak sekali hukum-hukum terkait dengan ini, apalagi masalah harta. Kalau nyawa, menjaga darah, ini semua dalil-dalil yang mengharamkan untuk saling menyakiti satu sama lain, baik ya sifatnya menyakiti perasaan ataupun yang sifatnya fisik, semuanya adalah dalil untuk membackup atau menguatkan asal ini, larangan menjaga nyawa. Larangan apa? Kewajiban menjaga nyawa. Kewajiban menjaga nyawa. Larangan ketika ada dua orang lagi ngobrol, kemudian datang orang yang ketiga di situ, maka yang dua tidak boleh bisik-bisik. Nanti ya orang yang ketiga dikira dia yang dibicarai. Termasuk di dalamnya kalau ada dua orang datang orang ketiga, jangan dia pakai ngobrol besar-besar suaranya, tapi pakai bahasa daerah. Cuman mereka dua yang tahu, orang ketiga tidak tahu bahasa daerahnya. Nanti berpikir macam-macam. Ini semua untuk menutup pintu permusuhan. Bahkan dimakruhkan menolak minyak wangi kalau dikasih. Ya, ada ketemu saudaranya atau pas mau sholat 5 waktu, sudah mau takbiratul ihram, ada temannya yang saudari minyak wangi. Maka disunnahkan menerima dan dimakruhkan menolak. Walaupun dia sudah punya minyak wangi. Maaf, saya sudah pakai. Tidak usah. Walaupun dia sudah pakai minyak wangi sendiri, tetap disunnahkan menerima dan dimakruhkan menolak. Kenapa? Karena orang yang sudah punya itikat baik memberi terus ditolak, sedikit banyak akan muncul sesuatu dalam hatinya. Bisa dipermainkan oleh setan, dimanfaatkan begini dan begitu. Mungkin ada begini, mungkin ada begitu. Mungkin dia ada masalah dengan kamu. Akhirnya apa? Bisa berkembang sampai pada taraf ya fisik misalnya. Ini betul-betul bagaimana penjagaan Islam terhadap asal ini, penjagaan terhadap harta nyawa seorang muslim, ya, darah dan nyawa seorang muslim. Yang kedua harta juga apalagi, semua hukum-hukum jual beli dari awal sampai akhir, ya, semua hukum-hukum jual beli dari jual beli sampai yang paling terakhir masalah isa, al-wasiyah wal isa, kemudian warisan, semua itu aturannya untuk menjaga asal ini, menjaga harta manusia. Ya. Bahkan untuk warisan Allah tidak serahkan kepada Nabi Muhammad SAW penjelasannya. Allah terangkan sendiri dalam Al-Quran berapa bagian yang didapat oleh ini, berapa bagian yang didapatkan oleh ini. Ashabul furud dijelaskan berapa bagiannya. Tidak diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW pembagiannya. Sebagaimana dalam hadis, kalau dalam masalah zakat, Nabi SAW menyebutkan zakat. Ini keluarnya sekian, ini keluarnya sekian, ini nisabnya harta ini sekian, harta ini nisabnya sekian. Tapi kalau untuk masalah warisan, Allah tidak serahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Langsung Allah yang jelaskan dalam Quran. Ya. Jadi bab jual beli, muamalah keuangan dari awal sampai akhir, gunanya untuk menjaga kehormatan harta. Bukan hanya harta seorang muslim, tapi harta juga harta non muslim. Sebagaimana darah yang dijaga dalam Islam, bukan darah orang muslim saja, tapi darah non muslim. Ya. Kemudian yang ketiga kehormatan nama baik keturunan. Karena itulah diharamkan perzinahan dengan semua hal-hal yang bisa mengantarkan kepada perzinahan. Ya. Nonton video porno. Kenapa dilarang? Untuk menjaga kehormatan. Karena bisa berbuntut ke arah sana. Mungkin tidak langsung, tapi secara tidak langsung bisa berbuntut mengarah kepada perzinahan, dan perzinahan merusak kehormatan, merusak keturunan. Kan begitu, merusak keturunan. Iya. Maka ini 3 perkara besar yang Islam sangat jaga. Harta, nyawa, darah. Yang kedua harta, dan yang ketiga kehormatan. Kata Nabi SAW, antara kalian haram. Di sini beliau sebutkan antara kalian, ya, yakni karena yang dia bicara ketika itu para sahabat, orang muslim. Walaupun terkait dengan orang-orang yang di luar Islam, Islam juga sangat menjaga harta, darah, dan kehormatan mereka. Orang kafir haram untuk dibunuh, diambil hartanya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Bahkan dari 4 jenis orang kafir dalam Islam, 3 itu wajib dilindungi, wajib dijaga hartanya. Hanya satu jenis orang kafir yang boleh diperangi, yaitu yang juga memerangi kaum muslimin. Kafir harbi namanya, yang mereka memerangi kaum muslimin. Yang tidak memerangi kaum muslimin maka dilindungi. Secara umum seperti itu. Harta orang kafir juga dijaga.
Karena itulah ada hukum-hukum jual beli. Hukum-hukum jual beli tujuannya bukan untuk menjaga harta muslim saja, tapi juga harta kafir. Karena itulah tidak ada syarat, tidak beda dengan ibadah. Kalau ibadah, syarat sah ibadah muslim. Ya, syarat sah ibadah, semua ibadah syarat sahnya muslim. Tapi kalau dalam bab jual beli, dalam semua bab-bab dalam jual beli tidak ada dibilang rukun jual beli, syarat jual beli harus muslim, enggak ada. Menunjukkan semua hukum-hukum jual beli dalam Islam juga mencakup dan mengikat serta menjaga harta seorang kafir sekalipun. Ya. Waradakum, kehormatan juga demikian. Haram mencela, menggibahi walaupun dia orang kafir. 6. Tentu saja ada pengecualian pada masing-masing di sini, tapi bukan ini tempat penyebutan pengecualiannya. Intinya adalah 3 hal ini sangat dilindungi dalam Islam. Sangat dihormati dalam Islam, sebagaimana terhormatnya hari Arafah kalau ditambahkan dengan kehormatannya Mekah, ditambahkan dengan kehormatannya bulan Dzulhijjah. 3 hal yang terhormat dalam Islam kalau digabungkan baru setara dengan harta, dengan darah seorang muslim. Harta seorang muslim, kehormatan seorang muslim. Betapa berharganya 3 hal ini. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wasatalqawna rabbakum fayas'alukum an amalikum." Ya. Fayas'alukum an amalikum. Wahai kalian, di sini dalam riwayat yang lain disebutkan apa beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kelihatannya ini adalah kali terakhir aku berkhutbah di hadapan kalian, atau bihadzal makna. Ya, jadi sudah ada tersirat bahwa ini seakan-akan pertemuan beliau SAW yang terakhir dengan kebanyakan sahabat, terkhusus yang tinggal di luar Madinah. Itu mungkin kali terakhir mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah dikatakan haji wada. Karena di khutbah ini, di khutbah di Arafah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah wadda'ahum, seakan-akan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Maka setelah khutbah ini, sebagian besar sahabat yang tinggal di Madinah sudah tidak melihat lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena 3 tahun setelahnya beliau sallallahu alaihi wasallam haji di tahun keberapa? Di tahun ke-10 Hijriah. Tahun ke-10 Hijriah. 6. Haji pertama kali difardukan tahun 6 Hijriah. Tahun 6 Hijriah. 6. Kemudian sudah ada sejumlah sahabat yang haji. Ya, Abu Bakar Siddiq haji tahun ke-9, Nabi sallallahu alaihi wasallam baru haji di tahun ke-10. Itu haji pertama dan terakhir beliau sallallahu alaihi wasallam dalam Islam. Ya, setelah beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian akan berjumpa dengan Tuhan kalian dan Dia akan menanyakan amalan kalian, perbuatan kalian. Saya sudah ya 23 tahun bersama kalian wahai muhajirin, ya. 10 tahun bersama kalian kaum Ansar. Sejauh ini saya sudah ajarkan banyak hal, ya. Maknanya seperti itu. Saya sudah ajarkan banyak hal, saya sudah sebutkan semua yang Allah bolehkan, saya sebutkan apa yang Allah haramkan. Saya sudah jelaskan kepada kalian syariat Allah, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah, mana yang makruh, mana yang haram. Saya sudah ajarkan kepada kalian semua. Tidak ada yang saya sisakan, tidak ada yang saya sembunyikan. Maka kalian kelak akan berjumpa dengan Allah dan akan ditanya tentang amal kalian. Iya, saya sudah sampaikan semua. Kalian tanggung jawab sendiri amalan kalian. Ala fala tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Ketahuilah, karena itulah janganlah kalian kembali menjadi orang kafir sepeninggalku. Kafir yang dimaksud di sini kufur asghar, kafir kecil. Ya, kafir kecil. Kenapa? Karena beliau menyebutkan setelahnya bagaimana bentuk kekafiran yang beliau khawatirkan, yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain. Ini berperang satu sama lain, perang saudara. Tidak diragukan bahwa membunuh bukan kekafiran, bukan kesyirikan bukan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Karena itulah kita katakan kalimat kafir dalam hadis ini kufur kecil. Karena kekafiran dalam Islam ada 2, ada kufur besar, ada kufur kecil. Di antara bentuk kufur kecil adalah kufur nikmat. Ketika kalian saling memerangi satu sama lain, itu kufur nikmat. Kenapa? Karena Allah Ta'ala mengatakan apa? Wa kuntum ala syafrati hufrati minan nar, syafa hufrati minan nar fa anqadhakum minha. Ya kan? Dulu kalian bermusuh-musuhan. Ya, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Itu nikmat. Kalau kalian saling berperang kembali setelah Allah satukan hati-hati kalian, tadinya kalian bermusuh-musuhan, saling berperang, bahkan perang ini berlangsung berabad-abad antara kaum Azraj dengan Aus.
dari kalangan penduduk Madinah. Allah sudah damaikan kalian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah saya meninggal kalian berperang kembali, perang saudara kembali, itu kufur terhadap nikmat. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Nah, maka ini bentuk kekufuran kecil, kufur nikmat. Di antaranya adalah saling perang saudara di antara kalian. Dan di sini terdapat tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah diberikan kabar oleh Allah akan terjadi perang saudara. Karena itulah selalu dalam setiap momen beliau ingatkan. Dengan wahyu dari Allah, Nabi Muhammad SAW sudah tahu ini kelak umatmu akan perang saudara. Makanya di beberapa momen penting selalu beliau sisipkan masalah ini. Termasuk di sini di Haji Wada pertemuan terakhir, banyak hal yang beliau SAW larang. Banyak hal-hal yang beliau bisa larang, tapi di sini beliau sisipkan satu hal yang penting, jangan memerangi satu sama lain. Isyarat bahwa ini akan terjadi. Ya. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya takdir tidak bisa dijadikan untuk melegalkan yang haram. Berdalil, berargumen dengan takdir untuk membolehkan yang haram, itu merupakan pemahamannya Murji'ah. Dan pemahaman Murji'ah ini diwariskan dari kaum musyrikin. Makanya disebutkan ada Qadariyah musyrikah. Qadariyah yang musyrik, yaitu orang-orang di zaman Nabi Muhammad SAW ketika dilarang melakukan kesyirikan, mereka mengatakan begini, seandainya Allah mau, saya dan kami dan bapak kami tidak akan berbuat kesyirikan. Tapi ini sudah takdir. Allah sudah menakdirkan kami berbuat syirik, ya sudah kami bikin syirik. Nah ini argumen sudah lama. Telah dibantah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyatakan ini argumen yang lemah dan merupakan kedustaan. Maka siapa saja yang berargumen dengan takdir untuk melawan syariat, ya, maka ini pengikutnya orang-orang musyrikin. Lihat di sini beliau SAW mengisyaratkan bahwa perang saudara pasti akan terjadi. Itu takdir sudah, tidak bisa dihindari. Mau bagaimanapun juga takdir telah ditetapkan bahwa akan terjadi perang saudara setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. Tidak butuh waktu lama. Tidak butuh waktu lama. 2 tahun. Kurang bahkan setelah beliau wafat, kurang 2 tahun sudah terjadi perang. Bersamaan dengan itu Nabi larang. Tidak ada yang boleh mengatakan ngapain Nabi SAW melarang sesuatu yang sudah jelas-jelas pasti terjadi. Ya, jelas ya. Kenapa beliau SAW melarang? Karena urusan beliau adalah syariat. Sementara takdir urusan Allah. Beliau nggak tahu takdir. Yang beliau disuruh nih sampaikan syariat, jangan saling membunuh. Walaupun Allah takdirkan mereka akan membunuh, saling membunuh. Tapi kita kan tidak tahu takdir. Jadi kita tidak ada urusan dengan masalah bagaimana supaya amalan kita mencocoki takdir. Nggak perlu dipikirkan itu. Yang kita perlu pikirkan adalah syariat, karena itu sudah fix. Kita tahu syariat di mana halal, mana haram, mana wajib, mana tidak wajib. Yang takdir nggak usah dipikirkan karena tidak ada orang yang tahu. 6. Karena itulah ketika sebagian sahabat menanyakan masalah takdir, ya Rasulullah, hadzal amalu, ya, hal huwa unufun am amrun qad faragallahu lah. Ya Rasulullah, amalan kita sekarang di dunia ini, apakah ini baru ditakdirkan belakangan, nanti kita kerjakan baru ditakdirkan, ataukah takdir ini sudah selesai ditulis dari zaman dahulu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal amrun qad faragallahu lah. Semua amalan kita sekarang ini sudah selesai ditulis, tinggal kita jalani saja. Ya Rasulullah, fali ayyil amal? Kalau begitu ya Rasulullah, apa manfaatnya amalan? Apa hikmahnya kita beramal? Jadi ingin menanyakan takdir. Para sahabat ingin menanyakan takdir. Kenapa kita beramal kalau sudah ada takdir? Kan tinggal jalani saja. Ya. Jawaban ini tentu saja, atau pertanyaan ini tentu saja tidak ada yang bisa jawab kecuali Allah. Kenapa? Karena untuk mengetahui untuk apa amalan itu nanti bisa dijawab kalau dia sudah tahu takdir. Ya, jadi yang bisa menjawab pertanyaan ini hanyalah yang mengetahui takdir, yaitu Allah Ta'ala semata. Karena itulah Nabi SAW tidak menjawab pertanyaannya. Beliau arahkan kepada hal yang penting. Kata Nabi SAW, i'malu fa kullu muyassar lima khuliqalah. Gak usah dipusingkan masalah takdir, masalah apa. Beramal saja dengan syariat yang sudah ada. Karena setiap orang akan dipermudah melakukan apa yang ditakdirkan.
Maka Nabi SAW mengingatkan, jangan kalian kafir sepeninggalku. Ya, ini kafir kecil. Di mana bentuknya adalah kalian saling memerangi satu sama lain, perang saudara. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis lain beliau berkata, "Idza waqa alaihimus sayf lam yurfa ila yaumil qiyamah." Kapan pedang sudah jatuh di tengah umat ini, sudah mulai perang saudara pertama dalam umat ini, maka pedang tidak akan diangkat sampai hari kiamat. Yani sampai pada hari kiamat akan selalu ada perang saudara di antara kaum muslimin. Ini takdir sudah. Kewajiban kita menjalankan syariat, hindari semua bentuk perselisihan. Kalau terjadi ya sudah. Tapi tetap seorang mengusahakan dirinya jangan termasuk ke dalam keburukan tersebut. Setiap orang berusaha, walaupun kita sudah dikabarkan oleh Nabi SAW, di hari kiamat ada tanda kiamat ini, tanda kiamat kecil, keburukan, gini-gini, banyak keburukan yang sudah dikabarkan. Akan terjadi semuanya, pasti akan terjadi. Tugas kita bukan setengah mati mencegah itu, karena tidak akan mungkin bisa dicegah, takdir. Tugas kita ketika menerima kabar bahwa ada keburukan yang akan terjadi, tugas kita bukan untuk mencegah terjadinya, karena tidak akan mungkin bisa dicegah. Tugas kita adalah bagaimana supaya saya tidak termasuk ke dalamnya. Bagaimana supaya saya tidak termasuk ke dalamnya. Itu saja yang kita pusingkan. Karena syariat sudah ada, larangan, perintah sudah ada. Itu yang kita jalankan. Masalah takdir serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala liyuballighish syahidu al-ghaiba." Perhatikan dengan baik. Yang hadir sekarang sampaikan kepada yang tidak hadir, yang di kampungnya yang tidak sempat haji tahun ini bersama saya, yang dengarkan semua ucapan saya sampaikan kepada yang di belakang yang tidak hadir. Iya. Ini menunjukkan betul-betul Nabi SAW ingin menunaikan amanah dari Allah. Karena kan beliau itu rahmatan lil alamin, untuk semua alam semesta, jin dan manusia. Maka apa yang beliau sampaikan di Haji Wada ini, beliau mau supaya sampai kepada semuanya, supaya tertunaikan amanah dari Allah kepada beliau berupa berupa risalah dan tabligh. Ya, beliau sudah sampaikan semua syariat Allah Taala. Karena kata beliau, sampaikan yang hadir kepada yang tidak hadir. Fala alla ba'du man yablughu ay yakuna aw'alahu min ba'di ma sami'ahu. Karena bisa jadi yang disampaikan kepadanya lebih paham dengan ucapanku dibandingkan yang hadir sekarang. Kalian yang hadir sekarang kan mendengarkan, sampaikan kepada yang tidak dengar. Bisa jadi yang mendengarkan lebih paham maksud ucapan saya dibandingkan kamu yang dengar sekarang. Yang tidak hadir, ketika kamu sampaikan Nabi SAW bersabda demikian, bisa jadi dia lebih paham dibandingkan siapa? Dibandingkan yang tidak hadir. Di sini menunjukkan kepada kita bahwa para sahabat keilmuannya bertingkat-tingkat. Tidak semua sahabat itu mujtahid. Tidak semua sahabat itu mujtahid. Para sahabat yang mujtahid terhitung pakai jari. Dari ratusan ribu sahabat, puluhan ribu sahabat yang menjadi mujtahid dalam ilmu agama terhitung pakai jari. Karena memang yang fokus belajar kepada Nabi SAW ketika beliau hidup juga terhitung pakai jari. Yang lainnya ya nanti datang kepada Nabi SAW kalau ada pertanyaan agama baru ditanyakan. Sisanya ya kembali ke berdagang, kembali ke bertani, kerjakan aktivitas keseharian, ibadah yang wajib dikerjakan, yang sunnah. Untuk belajar khusus, fokus belajar ilmu agama, duduk di hadapan Nabi SAW, mengikuti beliau kemanapun beliau pergi, itu tidak semua sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Karena itulah para ulama mengatakan dibedakan antara syarafus suhbah dengan syarafu al-ilm. Jadi kalau masalah keutamaan, semua sahabat dapat keutamaan, termasuk sahabat A'rabi yang datang itu satu kali tanya kepada Nabi SAW, Nabi jawab pulang, tidak pernah ketemu lagi, cuma satu kali melihat. Dia sudah mendapatkan syarafus suhbah, kemuliaan status sebagai sahabat. Tapi kalau dikatakan mujtahid, tidak. Karena itu hal yang berbeda antara ijtihad dengan jenjang suhbah, jenjang sahabat. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak selamanya guru lebih paham dibandingkan murid. Tidak selamanya. Kata beliau, terkadang orang yang disampaikan kepadanya hadis lebih paham dibandingkan yang menyampaikan. Rubba muballighin aw'a min sami. Terkadang yang disampaikan lebih paham dibandingkan yang mendengar secara langsung. Karena itulah ucapan ma'ruf dari Imam Abu Hanifah rahimahullah. Ya. Ketika dikatakan tentang cara beragamanya, kata beliau Al-Qur'an. Ya. Maknanya seperti ini, Al-Qur'an, ayat-ayat.
Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam Al-Qur'an terdapat perbedaan penafsiran, kata Abu Hanifah, kami kembali kepada hadis. Karena hadis adalah mufassirul Quran. Salah satu fungsi hadis adalah apa? Menafsirkan Quran. Maka apa-apa yang global mujmal di Al-Quran ditafsirkan dalam hadis. Ketika ditanya, kalau terjadi khilaf dalam masalah tafsir, jelas sampai sini? Ya, ketika terjadi khilaf di kalangan tafsir, misalnya dalam menafsirkan, ternyata di dalam hadis, dalam memahaminya ada dua pendapat di kalangan sahabat. Satu sahabat memahami ini, satu sahabat memahami ini. Kata Imam Abu Hanifah rahimahullah, hum rijal nahnu rijal. Mereka laki-laki, kami juga laki-laki. Sama-sama makan nasi. Maksudnya apa? Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, ketika terjadi khilaf di antara sahabat, beliau tidak menjadikan pendapat sahabat sebagai hujjah. Beliau pilih yang mana yang terkuat. Karena dalam konteks Abu Hanifah kan rahimahullah, beliau tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Abu Hanifah, Imam Malik, beliau mereka berdua tabi'ut tabi'in. Jadi murid langsung dari tabi'in. Bersamaan dengan itu beliau karena kecerdasannya, beliau mengatakan kalau sahabat berbeda pendapat, hum rijal nahnu rijal. Kami bebas memilih yang mana. Ya. Kami juga bisa berpendapat. Jelas ya, dan ini juga merupakan mazhab dari Imam Syafi'i rahimahullah, tidak menjadikan ucapan sahabat itu sebagai hujjah, sebagai dalil. Berbeda dengan Imam Ahmad yang menjadikan qaulus sahabi sebagai hujjah. Yang dari asal inilah lahir puluhan perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dengan Imam Ahmad, antara Syafi'i dengan Ahmad, dari satu permasalahan ini, apakah ucapan sahabat dalil atau bukan. Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepada yang hadir, sampaikan kepada yang tidak hadir. Karena orang yang disampaikan kepadanya bisa jadi lebih paham dibandingkan yang mendengar langsung. Karena itulah seorang guru ketika mendapatkan pengajaran dari muridnya, misalnya belajar kitab kuning, misalnya kita belajar kitab dari gurunya, apa penjelasan gurunya ditulis saja. Apa-apa yang dia tidak paham ditanyakan. Kalau enggak sempat ditanyakan, gurunya sudah meninggal, ketika dia mengajarkan kembali kepada muridnya, bacakan saja apa yang kamu dapat dari gurumu. Bisa jadi kamu enggak paham, tapi ada muridmu yang akan paham nanti. Itu maksudnya. Jadi bukan gara-gara kamu belum paham, kamu enggak sampaikan. Tentu saja ini dalam konteks hadis di zaman Nabi SAW. Dan juga dalam konteks bahwa para pendengarnya adalah orang-orang yang punya kapabilitas, piranti ijtihad. Ya, ini jangan berarti dipahami terlalu bebas. Siapa saja bisa memahami Quran dan hadis, walaupun gurunya enggak paham, saya pemahaman saya kayak gini. Enggak. Karena Al-Quran itu bukan teks manusia, bukan ucapan manusia. Jelas ya, bukan teks-teks sejarah yang bisa dibedah dengan hermeneutika dan semacamnya. Enggak. Ya. Yang mengatakan bahwasanya setiap pembaca manuskrip, setiap pendengar ucapan, dia bebas menafsirkan ucapan pengucap. Ya, Al-Quran tidak seperti itu. Kalau ucapan manusia silakan mau terapkan hermeneutika kepada ucapan manusia, silakan, terserah gitu ya. Tapi firman Allah tidak bisa diberlakukan seperti itu. Penafsiran terhadap hadis, terhadap Al-Quran, ada orang-orang yang punya kapabilitas di situ. Ada orang-orang yang kompeten dan punya hak. Mereka yang punya hak berbicara di situ. Tidak semuanya orang, tidak semua orang. Dan ini hal yang dimaklumi. Apakah dibenarkan saya yang tidak punya basic hukum sama sekali, terus saya ngomong menafsirkan suatu undang-undang, saya jelaskan maksud undang-undang ini kayak gini menurut saya. Apakah penafsiran itu diterima? Hanya gara-gara saya tahu sedikit, saya baca-baca sedikit, saya kumpulkan artikel tentang hukum, tentang undang-undang ini, terus menurut saya yang saya baca, penafsiran hukum ini kayak gini. Apakah itu legal? Enggak dilegalkan. Basicnya kamu dari mana? Kamu belajar dari mana? Kamu ambil ilmu dari siapa? Namanya sanad keilmuan. Sama seperti orang sekarang. Masalah sedikit-sedikit searching di Google, kumpulkan semuanya, merasa sudah banyak referensinya, terus dia berani ngomong. Seakan-akan sudah punya hak ngomong. Enggak. Sanad keilmuan kamu dari mana? Kamu dapat ini dari siapa? Dari Google. Kan tidak teranggap. Tidak teranggap keilmuan seperti itu. Karena dalam Islam, ilmu itu lebih sempit dibandingkan wawasan. Kalau wawasan itu semua orang bisa di zaman sekarang. Dengan Android di tangannya, Google dan aplikasi, semua orang bisa memiliki wawasan Islam. Tapi ilmu yang diberkahi tidak bisa didapatkan kecuali dari mulut para guru.
Itu mujarrab, hal yang sudah terbukti. Orang yang terbukti keilmuannya adalah mereka yang mengambil ilmu dari mulut para guru. Karena itulah dari zaman dahulu diwasiatkan oleh para ulama, la ta'khudh anis sahafi. Dalam riwayat lain anis suhufi. Jangan mengambil ilmu dari orang yang mengambil dari buku atau tidak. Sekedar kumpulkan artikel, kumpulkan ini hasil pencarian, baca sendiri, simpulkan sendiri, baru dia sampaikan. Ini suhufi. Jangan ambil ilmu dari orang yang seperti itu. Karena dari zaman dahulu ilmu itu selalu dari mulut ke telinga, mulut ke telinga, mulut ke telinga. Dari zaman dahulu seperti itu. Adanya kekurangan dalam ilmu dalam sejarah Islam mulai masuk ketika ilmu mulai dibukukan. Sudah mulai ada penurunan kualitas. Walaupun tidak se ekstrim di zaman sekarang. Di zaman sekarang ketika adanya semua fasilitas berupa Google ya dan seterusnya, itu kualitas ilmu menjadi turun drastis, terjun bebas. Ya. Sehingga orang duduk di depan guru bertahun-tahun, orang membaca buku dari awal sampai akhir, tidak dianggap lagi hanya gara-gara dia, saya juga tahu nih banyak referensi dari Google saya baca. Tidak ada lagi artinya. Sehingga sakralitas ilmu dalam Islam sudah sangat menurun. Orang tidak menganggap hebat lagi orang yang berilmu. Orang yang duduk berburu pada guru misalnya. Semua bisa dihilangkan dengan apa? Dengan wawasan. Kita katakan ilmu dalam Islam bukan sekedar wawasan, bukan yang penting tahu. Tapi cara untuk mengambil ilmu tersebut bagaimana? Ya. Lagi pula ada ilmu-ilmu yang tidak bisa kamu pelajari lewat Google. Ya. Sudah sampai sini? Nah, ada ilmu-ilmu seperti usul fikih. Orang belajar usul fikih biar dia baca 10 buku terjemahan, dia tidak akan paham kalau dia tidak belajar sama guru. Ya. Ya, ilmu mustalahul hadis, biar dibaca 100 buku mustalahul hadis terjemahan, dia tidak akan bisa menghukumi hadis ini sahih atau dhaif kalau tidak duduk sama guru. Iya. Jelas ya? Dan ilmu-ilmu yang semisal dengannya. Ilmu-ilmu alat dikenal dengan ilmu wasail, ilmu-ilmu wasilah dalam Islam. Iya. Kalau ilmu-ilmu yang fardu ain ya bisa tata cara salat, wudu, itu bisa kamu baca saja dan amalkan. Tapi ilmu-ilmu yang sifatnya wasail itu tidak bisa didapatkan dengan otodidak seperti itu. Summa qala, kemudian beliau bersabda menutup khutbahnya, ala hal ballagtu. Wahai kalian sahabat yang hadir di sini, saya sudah sampaikan enggak semua syariat? Saya sudah sampaikan tidak semua syariat? Qulna na'am. Kami menjawab sudah ya Rasulullah. Qala Allahumma syhad. Ya Allah persaksikanlah. Dalam riwayat lain beliau menunjuk ke langit, Allahumma fashhad. Allahumma fashhad. Ya Allah, lihat mereka ini, mereka sudah bersaksi. Mereka sudah bersaksi bahwa saya sudah menyampaikan semua syariat, enggak ada yang saya sembunyikan, enggak ada yang saya belum sampaikan, enggak ada yang saya tutup-tutupi, semua amanah yang kau berikan kepada saya sudah sampaikan. Ya Allah, persaksikan. Ya, beliau mengisyaratkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas al-arsy. Ya, wallahu taala alam bissawab. Kata beliau muttafaqun alaih, ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Baik. Sekarang cukup terkait dengan hadis ini. 3 menit lagi ya. Ada soal pertanyaan? Silakan. Iya. Kalau enggak ada kita bacakan hadis berikutnya sedikit. Qala rahimahullah wa an Abi Umamah Iyas ibn Sa'lab al-Harithi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man iqtata'a haqqa imri'in muslimin bi yaminihi faqad awjaba Allahu lahu an-nar wa harrama alaihi al-jannah. Faqala rajulun wa in kana syai'an yasira ya Rasulullah faqala wa in qadiban min arak. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Umamah Iyas ibnu Sa'lab al-Harithi radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengambil kepemilikan, mengambil barang seorang muslim dengan sumpah palsunya, maka Allah telah mewajibkan dia masuk neraka dan Allah haramkan darinya surga. Maka seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, walaupun itu harta yang sedikit, tetap diharamkan baginya surga dan diwajibkan baginya masuk neraka? Faqala wa in qadiban min arak, walaupun satu ruas kayu arak, kayu arak, walaupun satu ruas yang diambil sejengkal, diambil siwaknya orang, maka berlaku hukum ini, diharamkan surga dan diwajibkan neraka.
Rawahu Muslim. Ini hadis menunjukkan kepada kita betapa berharganya harta seorang muslim. La yahillu malu mri'in muslim illa an tibi nafsin min. Dalam riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan keridhaan dirinya. Kita sudah sebutkan kemarin, bahkan untuk sekedar duduk di jok motornya orang tanpa izin haram. Itu termasuk bentuk ghosb. Tahu ghosb? Dalam bahasa fikih ghosb itu merampas. Kalimat ghosb kalau ditafsirkan merampas terlalu sempit. Ghosb itu, hukum ghosb di kalangan fuqaha adalah pemanfaatan harta seorang muslim tanpa izin, sekecil apapun walaupun sebentar. Karena itulah diharamkan sholat di tanah curian. Apa maksudnya tanah curian? Bukan tanah curian dicuri, enggak. Kita masuk di pekarangan rumahnya orang tanpa izin, baru kita sholat di situ. Hukum sholatnya haram. Karena tidak izin sholat di halaman rumahnya orang. Ya. Dilarang berwudu dari air curian. Apa maksudnya air curian? Bukan betul-betul bukan konteks mencuri yang kita pahami. Tidak mesti seperti itu. Walaupun jelas mencuri dilarang. Di antara bentuk berwudu dari air rampasan adalah rumahnya orang di samping masjid, air di masjid mati, dia buka kerannya orang di samping masjid, wudu tanpa izin. Itu wudu dengan air curian. Sah wudunya tapi dia berdosa. Jadi sampai sekecil itu Islam betul-betul menjaga harta seorang muslim. Baik, insyaallah taala kita lanjutkan nanti pada pertemuan berikutnya. Naqti bihadzal qadar, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.